Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Al-ayat. Rekan RGUG yang saya banggakan dimanapun kalian berada hari ini, tadi saya sudah menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat ke-46 yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba. Ayat ini menjadi salah satu hal yang mengingatkan kepada diri kita untuk senantiasa menjaga setiap amal perbuatan kita, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Ayat ini memberikan kita pengingat. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, hendaklah kita menjaga setiap amal kita, karena sejatinya perbuatan baik itu akan kembali kepada pelakunya, dan perbuatan jahat akibatnya itu akan kembali pada pelakunya juga. Karena saya akan terangkan bahwasanya azab datang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan mungkar hambanya. Allah tidak membenci hambanya, Allah tidak menzalimi hambanya, karena yang Allah benci ialah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ketika ada seorang insan ataupun manusia yang melakukan sebuah kejahatan, maka harus diingat, dari kejahatan tersebut pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sudah banyak sekali menerangkan bagaimana kaum-kaum yang menzalimi dirinya sendiri, kaum-kaum yang zalim terhadap Allah, kaum-kaum yang menzalimi orang-orang di sekitarnya, bahkan menzalimi nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, mereka diazab dengan azab yang sangat pedih. Teman-teman semua, harus kita ingat bahwasanya seperti apa yang tadi telah saya sampaikan, Allah itu mengazab satu kaum, Allah itu memberikan balasan yang buruk terhadap satu kaum karena perbuatan mungkar yang dikerjakan. Seseorang mendapat siksa karena dia telah menzalimi dirinya, karena dia telah berbuat mungkar terhadap dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya, atau bahkan utusan Allah yang diturunkan kepadanya untuk memberikan petunjuk dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Mengapa? Karena azab Allah itu datang ditimpakan kepada mereka yang menzalimi dirinya. Itu pertanda bahwasanya perbuatan buruk itu akan mendatangkan perbuatan buruk yang lain bagi pelakunya. Itu yang akan kembali pada diri kita ketika kita tidak bertobat, ketika kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang di awal Allah menjelaskan, man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Bagi rekan-rekan semua, perbuatan kebaikan itu ialah sesuatu hal yang mendatangkan buah yang manis jika kita ibaratkan sebuah pohon. Ataupun kita bisa analogikan, jika ada seseorang yang bermain bola tenis meja, pastikan ada dua orang pemain di sana. Orang yang pertama mengoper kepada lawannya, lawannya juga mengoper kepada orang yang memberikan hal tersebut. Ini bisa kita contohkan bahwasanya kita mengoper bola tenis, maka akan kembali bola tenis, dan seperti itu seterusnya sampai salah satu di antaranya ada yang kalah ataupun keluar dari lapang tenis yang telah disediakan. Itu harus kita garis bawah. Begitu pula perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan, maka akan kembali hal yang seperti itu. Bisa jadi seseorang berbuat baik, misalkan contoh, si A berbuat baik kepada si B, maka yang akan muncul dalam hati si B, wah, orang ini baik, orang ini ternyata mau membantu diri saya, orang ini ternyata memiliki hati yang murah hati gitu, orang yang dermawan, baik, dan sebagainya. Pujian-pujian yang keluar dari hatinya walaupun tidak terucap oleh mulutnya, maka itu termasuk kebaikan yang kembali kepada kita. Walaupun balasannya tidak diberikan oleh si B, bisa jadi si B tidak memberikan balasan atas perbuatan baik si A, tapi Allah punya jalan yang banyak. Allah punya jalan yang banyak untuk memberikan rahmatnya kepada hambanya. Bisa jadi dari si C, si D, si E, si F, sampai si Z yang memberikan balasan kepada si A dari perbuatan baiknya kepada si B. Itu yang harus kita ingat. Perbuatan baik itu tidak ada balasan terbaik kecuali perbuatan baik pula. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, hal seperti itu Allah kemukakan bahwasanya tidak ada balasan terbaik bagi perbuatan yang baik kecuali hal yang baik juga. Maka senantiasa kita harus perhatikan setiap hal yang kita lakukan, setiap ucapan yang ingin kita katakan, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, apakah itu akan mendatangkan kebaikan atau malah itu menjadi suatu hal yang keingkaran atau sesuatu hal yang buruk
bagi orang lain ataupun diri kita sendiri. Karena kebaikan itu bukan hanya sekedar kata gitu. Kebaikan merupakan satu hal yang kita lakukan dan orang lain senang terhadap perbuatan itu. Kita senang terhadap perbuatan itu dan Allah pun senang terhadap perbuatan itu. Tidak ada perbuatan terbaik kecuali Allah menyenanginya dan Allah merahmatinya. Kita memberi kepada orang lain, kita melihat orang lain tersenyum, hati kita menjadi tenang. Kita membantu orang lain, kita melihat orang lain bahagia, hati kita menjadi tenang. Tidak ada balasan terbaik selain hal tersebut. Melihat orang lain bahagia, orang lain membutuhkan bantuan kita, mereka ikut bahagia karena kebaikan kita. Manusia akan tenang ketika melihat manusia lain bahagia, karena kita makhluk sosial. Maka begitu pula jika kita berbuat jahat kepada orang lain menjadi marah, orang lain menjadi stres, orang lain menjadi terganggu karena diri kita, maka hanya muncul kegelisahan pada hati kita. Kita telah berbuat salah pada dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan ada orang yang mereka berusaha menenangkan hatinya di dunia karena mereka telah mengganggu orang lain. Maka jagalah setiap perbuatan kita, jagalah setiap ucapan kita, agar senantiasa berada dalam koridor keimanan, ketaatan, dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dari hal ini ada satu ayat Quran yang dimana memiliki makna yang mendalam dan sebagai tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alla taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi, ketika seseorang berbuat keburukan, ketika seseorang berbuat kejahatan, maka balasan dari kejahatan dan keburukan tersebut hanya pantas untuk orang yang melakukan. Senantiasa kita jaga. Dan tadi juga Allah mengatakan dalam Quran surat Ar-Rahman bahwasannya tidak ada balasan terbaik dari kebaikan selain kebaikan pula. Maka dari sini kita ambil kesimpulan untuk senantiasa bisa menjaga setiap amal kita, untuk senantiasa bisa menjaga setiap perbuatan baik kita, untuk senantiasa bisa menjaga diri kita dan agar tidak terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan RGUG sekalian, dalam ayat berikutnya masih dalam Quran surat An-Najm ayat ke-59 Allah juga berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Maka apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Kebaikan yang kita lakukan maka akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan yang kita lakukan maka akan dibalas dengan keburukan, kecuali kita kembali menata diri untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita jaga diri kita, setiap perkataan yang muncul dari mulut kita, setiap perbuatan yang kita laksanakan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan juga ke-8 yang bunyinya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah." Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita lakukan, maka kita akan melihat balasannya seperti apa. Rekan RGUG sekalian, hendaknya kita senantiasa menjaga setiap perkataan yang muncul dari mulut kita, setiap perbuatan yang kita lakukan, karena kita mengetahui dan kita tahu dengan jelas bahwasanya setiap perbuatan itu akan ada balasan. Maka hendaklah kita jaga agar kita senantiasa berada dalam koridor ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang muncul dari mulut kita itu merupakan karena keimanan dan ketaatan kepada Allah. Apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita itu merupakan karena keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya tidak ada balasan terbaik bagi kebaikan selain kebaikan pula. Dan bagi kejahatan pula akan ada balasan. Maka jagalah diri kita, senantiasa kita harus bisa bersemangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Karena balasan, walaupun itu hanya sekecil biji zarah, yang dimana ada yang mengatakan biji itu tidak terlihat, bahkan hanya sebesar atom, kita bisa melihat balasannya nanti. Ketika Allah menghisab kita, akan ada balasannya. Bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia. Ketika kita masih berada di dunia,
Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka niscaya akan ada orang lain juga yang berbuat jahat kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Namun ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan-kebaikan akan datang dari orang-orang di sekitar kita. Hendaknya kita menjaga, hendaknya kita melakukan setiap amal perbuatan kita karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ketaatan dan keimanan kepadanya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani berpendapat, apabila kalian melakukan perbuatan baik seperti ketaatan, maka kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri. Karena berkat ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu kebahagiaan bagi kalian. Sebaliknya, jika kalian berbuat kejahatan seperti bermaksiat, maka kalian sebenarnya telah berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Sebab itu semua dapat mendatangkan siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada kisah. Salah satu kisah yang menginspirasi saya. Ada seorang wanita Yahudi di Madinah. Dulu, dia memiliki rasa dendam yang begitu luar biasa. Rasa benci terhadap seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya dan berdawam, berjanji, berniat dalam hatinya untuk mengakhiri hidup sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia membuat satu manisan dan juga sebuah roti yang sudah dicampuri dengan racun. Lalu diberikan kepada sahabat itu manisan dan roti tersebut. Hingga ketika sahabat itu pergi dan sampai di Madinah, dia melihat dua orang anak muda yang kelelahan, yang mereka bersender terhadap kendaraan mereka. Dan mereka kelelahan karena perjalanan yang sangat jauh. Ditanyalah oleh sahabat itu, apakah kalian menyukai manisan dan juga roti ini? Maka mereka menjawab, ya, kami menyukainya. Sehingga diberikanlah manisan dan roti tersebut. Tak lama dari itu, kedua orang anak muda itu tersungkur, jatuh dan meninggal dunia. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipanggillah sahabat tadi dan ditanya, dari mana engkau dapatkan manisan dan juga roti ini? Maka dia menjawab, saya mendapatkannya dari seorang wanita Yahudi di pinggiran kota. Yang akhirnya dipanggillah wanita tersebut. Dan alangkah kagetnya ketika wanita tersebut melihat dua orang jasad tadi, ternyata mereka itu adalah anaknya. Sehingga dari sini dia berkata, sesungguh benar apa yang telah engkau katakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setiap perbuatan baik itu pasti akan ada balasannya, dan setiap perbuatan buruk itu pasti akan ada balasannya. Pada saat itu kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Tetaplah jaga diri kita dengan cara kita berbuat baik bagi diri kita, dan karena kebaikan itu akan menyebar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekian, semoga kita semua bisa menjaga setiap amal perbuatan kita. Kita bisa menjaga diri kita dari siksa dan azabnya api neraka, dan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.